Di tengah pesatnya pertumbuhan infrastruktur transportasi di Asia Tenggara, sistem MRT Jakarta yang baru beroperasi sejak 2019 kembali menjadi sorotan setelah dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih dahulu memiliki jaringan transportasi cepat berbasis rel. Kritik muncul setelah sejumlah pengamat transportasi mengungkap bahwa meskipun MRT Jakarta telah direncanakan sejak 1985, realisasi proyek ini jauh lebih lambat dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang lebih cepat dalam membangun dan mengembangkan sistem mereka. Dengan panjang jalur 15,7 km dan 13 stasiun yang masih terbatas pada fase pertama, MRT Jakarta tertinggal jauh dibandingkan MRT Singapura yang telah memiliki 199,6 km jalur dan Bangkok yang kini mengoperasikan lebih dari 45 km lintasan MRT. Sementara itu, publik mulai mempertanyakan sejauh mana efektivitas pembangunan transportasi massal ini dalam mengurangi kemacetan, mengingat kapasitas yang masih terbatas dan keterlambatan proyek ekspansi yang sebelumnya direncanakan untuk segera dimulai. Perbandingan dengan Kuala Lumpur semakin mempertegas kesenjangan tersebut, sebab meskipun baru beroperasi sejak 2016, MRT Malaysia telah mencapai 51 km jalur operasional dengan model kereta yang lebih modern dan fasilitas lebih lengkap. Dalam sebuah forum internasional transportasi, seorang pakar dari Malaysia menyoroti bahwa pengelolaan MRT yang lebih terintegrasi dengan moda transportasi lainnya menjadi salah satu kunci keberhasilan negaranya dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik. Pernyataan tersebut segera memicu perdebatan di dalam negeri, terutama di kalangan pemerintah dan masyarakat yang semakin sadar bahwa sistem MRT di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera dibenahi. Di ruang rapat Kementerian Perhubungan, diskusi panjang mengenai perkembangan MRT Jakarta berlangsung dengan nada serius setelah berbagai perbandingan dengan negara lain membuat pemerintah harus segera mencari solusi. Sejumlah pejabat menyoroti bahwa kendala utama dalam pembangunan MRT Jakarta bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga regulasi, perizinan, dan pembiayaan yang seringkali tersendat akibat birokrasi yang berbelit. Sementara itu, pengelola MRT Jakarta mengakui bahwa fasilitas yang tersedia saat ini masih belum optimal, termasuk keterbatasan jalur yang membuat daya tampung penumpang belum mampu mengakomodasi lonjakan pengguna pada jam sibuk. Seorang perwakilan dari pihak operator MRT menjelaskan bahwa sistem tiket elektronik dan integrasi dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta dan KRL masih perlu disempurnakan untuk memastikan kenyamanan pengguna. Pemerintah DKI Jakarta pun mulai mempertimbangkan opsi pendanaan baru, termasuk kerjasama dengan investor swasta untuk mempercepat proyek ekspansi ke wilayah Bodetabek yang selama ini menjadi salah satu pusat kepadatan komuter. Sementara itu, kritik dari masyarakat terus mengalir, terutama dari kalangan pekerja yang mengandalkan MRT sebagai transportasi utama mereka, tetapi masih harus berdesakan karena kapasitas yang belum mencukupi. Presiden Indonesia Prabowo dalam salah satu kesempatan menyatakan bahwa modernisasi sistem transportasi massal, termasuk MRT, harus menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di stasiun MRT Bundaran HI yang menjadi salah satu pusat transit utama di Jakarta, antrean panjang terlihat mengular pada jam sibuk pagi dan sore hari, membuat para pengguna harus menunggu lebih lama untuk dapat naik kereta. Di dalam gerbong yang sudah penuh sesak, beberapa penumpang tampak mengeluh karena sistem pendingin yang kurang optimal, sementara lainnya merasa perlu adanya penambahan jumlah kereta agar waktu tunggu antar perjalanan bisa lebih singkat. Seorang pekerja kantoran yang setiap hari menggunakan MRT mengungkap bahwa meskipun transportasi ini jauh lebih nyaman dibandingkan moda lainnya, kapasitas terbatas membuatnya tetap harus berebut tempat duduk setiap kali berangkat dan pulang kerja. Berbeda dengan kondisi di Kuala Lumpur yang memiliki jalur lebih panjang dan kapasitas angkut lebih besar, MRT Jakarta masih harus melakukan banyak perbaikan jika ingin menjadi moda transportasi utama yang mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa pembangunan fase kedua yang akan memperpanjang jalur hingga ke wilayah timur Jakarta sudah dalam tahap persiapan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Seorang pengamat transportasi menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam proyek ini adalah kurangnya perencanaan jangka panjang yang matang, sehingga proses pengembangan selalu berjalan lambat dan penuh hambatan. Dengan situasi ini, masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa MRT Jakarta benar-benar dapat berkembang menjadi sistem transportasi modern yang setara dengan negara-negara tetangga. Di jalur bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Istora dengan stasiun Setiabudi, para teknisi terlihat sedang melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa sistem operasional tetap berjalan lancar tanpa kendala teknis yang berarti. Sementara itu, di pusat kendali MRT Jakarta, para operator memantau pergerakan kereta melalui layar besar yang menampilkan jalur dan status operasional,
memastikan bahwa setiap perjalanan tetap berjalan sesuai jadwal tanpa gangguan yang signifikan. Meskipun sistem keamanan dan pemantauan sudah cukup baik, masih ada laporan mengenai insiden kecil seperti keterlambatan kereta akibat gangguan teknis atau kepadatan lalu lintas di sekitar stasiun yang menyebabkan penumpukan penumpang. Seorang petugas di stasiun Lebak Bulus mengungkap bahwa dalam beberapa bulan terakhir, jumlah pengguna MRT meningkat drastis, terutama sejak harga bahan bakar kendaraan pribadi semakin mahal dan kemacetan semakin tidak terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa MRT Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi solusi transportasi massal utama di ibu kota. Namun masih banyak hal yang harus diperbaiki agar sistem ini dapat berfungsi dengan optimal. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, masyarakat tetap berharap agar pengembangan MRT Jakarta bisa berjalan lebih cepat sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang memperparah kemacetan. Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, pemerintah kini harus berpacu dengan waktu untuk membuktikan bahwa proyek MRT Jakarta benar-benar bisa menjadi kebanggaan nasional dan bukan sekadar wacana tanpa realisasi yang jelas. Di tengah panasnya perdebatan mengenai pengembangan MRT Jakarta, sejumlah perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pertemuan tertutup di Balai Kota guna membahas strategi percepatan ekspansi jalur. Salah satu isu utama yang diangkat dalam pertemuan ini adalah kendala pembebasan lahan di wilayah utara dan timur Jakarta, yang menghambat rencana pembangunan jalur baru yang seharusnya sudah dimulai sejak tahun lalu. Pihak pengembang MRT Jakarta mengakui bahwa negosiasi dengan warga dan pemilik lahan di beberapa titik pembangunan masih berlangsung alot, mengingat harga tanah yang semakin melonjak dan tuntutan kompensasi yang dianggap terlalu tinggi. Di sisi lain, beberapa anggota DPRD Jakarta menyoroti masalah pembiayaan proyek yang dinilai masih terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri, sehingga menimbulkan risiko beban utang jangka panjang bagi pemerintah daerah. Meskipun demikian, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa proyek ini akan tetap berjalan sesuai rencana karena MRT merupakan salah satu infrastruktur prioritas nasional yang diharapkan dapat mengubah wajah transportasi di ibu kota. Di luar gedung pertemuan, sejumlah aktivis transportasi menggelar aksi damai dengan membawa spanduk yang mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan proyek serta memastikan pembangunan MRT tidak hanya terfokus pada Jakarta, tetapi juga kota-kota besar lainnya. Dengan tekanan yang semakin meningkat dari berbagai pihak, pemerintah kini menghadapi dilema besar antara mempercepat ekspansi MRT atau menyusun strategi baru yang lebih realistis agar proyek ini tidak mengalami kendala berkepanjangan. Di tengah pembahasan intensif mengenai masa depan MRT Jakarta, perhatian publik tiba-tiba tertuju pada temuan laporan audit yang mengungkap adanya potensi inefisiensi dalam penggunaan anggaran proyek pembangunan fase kedua. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh salah satu lembaga independen, ditemukan indikasi bahwa beberapa kontrak pengadaan alat dan material mengalami pembengkakan harga yang tidak wajar, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dalam proyek ini. Pihak MRT Jakarta segera merespons dengan menyatakan bahwa semua pengadaan telah dilakukan sesuai prosedur, namun mereka tidak membantah adanya kemungkinan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, masyarakat yang semakin aktif mengikuti perkembangan proyek ini mulai mempertanyakan apakah keterlambatan pembangunan bukan hanya disebabkan oleh kendala teknis, tetapi juga faktor-faktor non-teknis yang lebih kompleks. Di media sosial, muncul diskusi hangat mengenai bagaimana negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia bisa membangun sistem MRT yang jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan Indonesia, yang masih tertatih-tatih dalam menyelesaikan fase pertamanya. Sejumlah ekonom berpendapat bahwa proyek MRT Jakarta sebenarnya bisa lebih efisien jika pemerintah lebih berani mengadopsi skema pembiayaan alternatif, seperti kerjasama dengan sektor swasta atau memanfaatkan model bisnis yang lebih mandiri. Dengan sorotan publik yang semakin tajam, pemerintah kini dihadapkan pada tekanan besar untuk memastikan bahwa proyek MRT Jakarta tetap berjalan sesuai target tanpa adanya indikasi penyimpangan yang bisa mencoreng kredibilitas program ini. Di tengah kompleksitas yang melingkupi proyek MRT Jakarta, pembangunan fase kedua akhirnya resmi dimulai dengan upacara peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Presiden Indonesia Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberlanjutan proyek MRT bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga membangun peradaban baru di mana transportasi publik menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Meskipun seremoni ini memberikan harapan baru bagi masyarakat, sejumlah pengamat menyoroti bahwa proyek ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembebasan lahan hingga kesiapan teknologi yang harus disesuaikan dengan kondisi Jakarta. Di lapangan, para pekerja konstruksi sudah mulai melakukan pengerjaan awal di beberapa titik yang telah disiapkan,
Namun sejumlah warga di sekitar lokasi proyek mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi. Beberapa ahli transportasi menekankan bahwa selain membangun jalur baru, pemerintah juga harus fokus pada pengembangan sistem integrasi antara MRT dengan moda transportasi lain agar ekosistem transportasi Jakarta bisa lebih efisien dan tidak terfragmentasi. Di luar negeri, sejumlah investor mulai melirik potensi kerjasama dengan MRT Jakarta, terutama dalam hal teknologi dan manajemen operasional, yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah. Dengan dimulainya fase kedua pembangunan MRT, harapan masyarakat kembali menguat bahwa sistem transportasi massal ini akhirnya bisa benar-benar menjadi solusi bagi kemacetan kronis yang selama ini menjadi momok bagi warga Jakarta. Sementara pembangunan jalur baru sedang berjalan, para pengguna MRT Jakarta mulai merasakan dampak peningkatan jumlah penumpang yang semakin hari semakin padat, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Di beberapa stasiun utama seperti Duku Atas dan Bundaran HI, antrean penumpang kini semakin panjang, bahkan beberapa kali terjadi kepadatan di dalam gerbong yang membuat kenyamanan perjalanan berkurang drastis. Di media sosial, banyak pengguna yang mengeluhkan bahwa meskipun MRT Jakarta digadang-gadang sebagai solusi transportasi modern, namun jumlah armada yang masih terbatas membuat pengalaman perjalanan seringkali kurang optimal. Operator MRT Jakarta mengakui bahwa lonjakan penumpang memang terjadi lebih cepat dari perkiraan, sehingga perlu ada percepatan dalam pengadaan rangkaian kereta baru agar kapasitas bisa lebih memadai. Seorang perencana transportasi menyoroti bahwa kondisi ini mengindikasikan betapa besarnya kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang efisien, namun tanpa diimbangi dengan pengelolaan yang tepat, potensi permasalahan baru bisa muncul. Di sisi lain, pemerintah tetap optimis bahwa dengan adanya proyek ekspansi yang sedang berlangsung, kepadatan di jalur MRT Jakarta bisa berkurang secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat kini berharap bahwa semua tantangan yang ada bisa diatasi dengan baik, sehingga MRT Jakarta benar-benar bisa menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan yang modern, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah lonjakan pengguna yang terus meningkat, rencana integrasi MRT Jakarta dengan moda transportasi lain seperti LRT, KRL, dan Transjakarta mulai memasuki tahap uji coba untuk memastikan konektivitas yang lebih baik di berbagai titik transit. Stasiun-stasiun utama seperti Duku Atas dan Lebak Bulus kini sedang mengalami penyesuaian infrastruktur, termasuk penambahan fasilitas penunjang seperti eskalator tambahan, jalur khusus bagi penyandang disabilitas, serta sistem pembayaran tiket yang lebih terintegrasi. Namun, sejumlah pengguna masih mengeluhkan bahwa perpindahan antar moda belum sepenuhnya efisien, terutama di beberapa titik yang masih memerlukan jalan kaki cukup jauh atau belum memiliki akses langsung antara satu moda transportasi dengan yang lain. Operator MRT Jakarta menyatakan bahwa sistem integrasi ini masih dalam tahap perbaikan dan akan terus disempurnakan, termasuk dengan pengembangan teknologi tiket tunggal yang memungkinkan pengguna berpindah moda tanpa harus membeli tiket baru. Sementara itu, beberapa pengamat transportasi menilai bahwa meskipun integrasi fisik dan sistem pembayaran merupakan langkah maju, tantangan utama yang masih perlu diatasi adalah perubahan budaya masyarakat agar lebih terbiasa menggunakan transportasi umum secara optimal. Pemerintah DKI Jakarta juga mulai mempercepat penyelesaian proyek-proyek pendukung, seperti penambahan jalur pejalan kaki yang lebih aman, pembangunan park and ride di sejumlah titik, serta pengembangan kawasan berorientasi transit untuk mendorong lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Dengan berbagai inisiatif yang sedang dijalankan, harapan besar muncul bahwa sistem transportasi Jakarta tidak hanya menjadi lebih modern dan efisien, tetapi juga lebih inklusif dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Di saat berbagai tantangan masih terus dihadapi, laporan terbaru dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, mengungkapkan bahwa dampak ekonomi dari keberadaan MRT Jakarta sudah mulai terasa, terutama dalam peningkatan nilai properti dan pertumbuhan bisnis di sekitar jalur utama. Data menunjukkan bahwa kawasan seperti Blok M, Fatmawati, dan Bundaran HI mengalami lonjakan nilai tanah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, memicu peningkatan investasi di sektor perkantoran, perhotelan, dan pusat perbelanjaan. Sejumlah pengembang properti bahkan mulai berlomba-lomba membangun apartemen dan area komersial baru yang diklaim memiliki akses mudah ke stasiun MRT, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk tinggal di kawasan yang lebih terjangkau transportasi publik. Di sisi lain, beberapa pihak menyoroti bahwa kenaikan harga tanah dan properti ini berpotensi membuat masyarakat kelas menengah ke bawah semakin sulit untuk memiliki hunian di pusat kota, sehingga perlu ada kebijakan perumahan yang lebih inklusif untuk mencegah gentrifikasi yang berlebihan.
Presiden Indonesia Prabowo dalam sebuah konferensi pers menekankan bahwa pengembangan MRT tidak hanya harus membawa dampak ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan sosial yang memastikan akses transportasi ini tetap terjangkau bagi semua kalangan. Dengan berbagai perubahan yang sedang terjadi, Jakarta mulai menunjukkan tanda-tanda transformasi menjadi kota yang lebih modern dan berorientasi pada transportasi publik, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar sistem ini bisa berjalan optimal. Kini, perhatian masyarakat tertuju pada bagaimana pemerintah dan operator MRT Jakarta akan menjawab tantangan ke depan, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas, pengelolaan tarif yang berkelanjutan, serta ekspansi jaringan yang diharapkan dapat mencakup lebih banyak wilayah di ibu kota dan sekitarnya.